Kisah ini dimulai pada tahun 2000, ketika seorang wanita bernama Chen Jing mendapatkan tawaran untuk belajar di sebuah universitas yang terletak di Beijing, Cina. Sebelum wanita itu masuk universitas, dia beberapa kali diingatkan oleh ibunya Chen Haiyan untuk berhati-hati dalam memilih pria untuk dijadikan pacar atau suami. Chen Haiyan memberikan nasihat tersebut karena dia sendiri pernah menjadi korban penipuan suaminya, yang berujung pada perceraian pada tahun 1985. Karena hal itu Chen Haiyan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa Chen Jing tidak akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Sekarang aku akan bahas tentang pria bernama Yun Zuo, yang nantinya akan menjadi pacar Chen Jing. Suatu ketika saat Yun Zuo pergi keluar, ia bertemu dengan seorang mahasiswi cantik yang mengambil jurusan bahasa Inggris di sebuah universitas di Beijing bernama Chen Jing. Karena ia tak percaya diri untuk berkenalan, Yan Zuo pun kemudian berbohong dan mengatakan bahwa ia akan membuka perusahaan komputer di distrik Haidan Beijing. Setelah perkenalan tersebut, hubungan mereka pun semakin hari semakin dekat, hingga mereka berdua memutuskan akan menikah setelah Chen Jing lulus kuliah. Mendengar kabar bahwa putrinya telah tinggal bersama dengan seorang pria, ia pun kecewa dan khawatir jika putri yang dicintainya akan salah memilih pasangan hidup. Kemudian pada Agustus tahun 2002, Chen Jing akhirnya membawa Yan Zuo menemui ibunya untuk meminta restu. Setelah melihat karakter Yan Zuo di depan matanya sendiri, Chen Haiyan sangat yakin bahwa pria itu bukanlah kandidat yang cocok untuk dijadikan menantunya. Sebagai hasil dari penyelidikan Chen Haiyan sendiri, ia menemukan fakta bahwa Yan Zuo hanya bekerja sebagai asisten instalasi perangkat komputer, dan ia juga tidak memiliki penghasilan yang tetap. Meskipun ibunya telah memberitahunya tentang kebenaran hal tersebut, Chen Jing yang sudah bucin masih saja melanjutkan hubungannya dengan Yan Zuo. Chen Haiyan yang sudah tidak tahu harus bagaimana, kemudian ia meminta saran dari teman-temannya untuk menyelesaikan masalah dengan putrinya. Mendengar masalah yang dihadapi Chen Haiyan, teman-temannya kemudian memberikan masukan padanya untuk mempekerjakan seorang wanita cantik untuk merayu Yan Zuo. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah Yan Zuo adalah pria sejati atau bukan. Usulan itu rupanya disetujui oleh Chen Haiyan. Namun Chen Haiyan memutuskan untuk memilih dirinya sendiri, yang terjun langsung untuk merayu Yan Zuo. Sejak saat itu sikap Chen Haiyan berubah, ia kemudian memperlakukan Yan Zuo dengan sangat baik dan ramah. Chen Jing yang melihat perlakuan sang ibu terhadap pacarnya nampak terlihat senang, ia berpikir bahwa ibunya sudah mulai menerima kehadiran Yan Zuo dalam hidup mereka. Dari sinilah, momen kelam di kehidupan mereka dimulai. Pada Agustus tahun 2002, Chen Jing yang kala itu pergi ke Tianjin bersama beberapa teman sekelasnya, untuk mengerjakan tugas kuliahnya selama 2 hari. Yan Zuo yang selalu makan malam bersama Chen Jing di rumah calon mertuanya, malam itu ia diundang makan malam bersama Chen Haiyan. Dan baru kali ini juga Yan Zuo diundang, untuk minum minuman keras bersamanya. Pada malam itu Chen Haiyan mengungkapkan perasaannya, tentang semua masalah dan kesepian yang dia alami sejak berpisah dari suaminya. Adegan panas ini berlanjut, saat Chen Haiyan menyandarkan kepalanya di bahu Yan Zuo, sambil menangis larut di dalam keheningan malam. Keesokan harinya, saat Yan Zuo terbangun dan mendapati dirinya telanjang. Pada saat itu, Yan Zuo menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dengan meniduri calon mertuanya. Karena insiden ini, Chen Haiyan kemudian meminta sang putri untuk memutuskan hubungannya dengan Yan Zuo. Chen Jiang pun bingung manakala Yan Zuo juga mendadak berubah sikap dengannya. Chen Jing merasa sedih, ia pun mengira pacarnya memiliki kekasih baru. Melihat Chen Jing sedih, sang ibu kemudian pergi menemui Yan Zuo untuk meminta pria itu meninggalkan putrinya. Jika Yan Zuo menolak melakukannya, Chen Haiyan mengancam akan membuat laporan tentang dirinya yang diperkosa, atas apa yang terjadi pada mereka berdua sebelumnya. Chen Haiyan bahkan menyimpan foto mereka berdua, yang sedang melakukan hubungan wik-wik. Pada Desember tahun 2002, Yan Zuo mencoba kembali ke rumah Chen Haiyan. Dia memohon pada Chen Haiyan untuk memberinya kesempatan kedua, untuk kembali berpacaran dengan Chen Jing. Namun usahanya tidak membuahkan hasil, bahkan saat ini Chen Jing sudah diperkenalkan oleh ibunya, kepada seorang pria kaya. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 2003, Yan Zuo sekali lagi pergi ke rumah Chen Haiyan dalam keadaan mabuk. Niat Yan Zuo tetap sama di mana dia ingin bersama Chen Jing lagi. Yan Zuo yang saat itu dalam pengaruh minuman keras menjadi marah, ketika dia diusir oleh Chen Haiyan untuk pergi. Tanpa diduga kemudian Yan Zuo mencekik Chen Haiyan,
sampai mati. Melihat bahwa Chen Haiyan sudah tidak bernyawa, Yan Zuo pun panik. Ia kemudian mengambil pisau dapur dan memotong tubuh Chen Haiyan menjadi 6 bagian sebelum menyimpannya dalam beberapa paket. Yan Zuo juga mengambil barang-barang pribadi Chen Haiyan seperti kartu identitas, kartu bank dan buku rekening, agar terlihat seolah-olah wanita itu kabur dari rumahnya. Bagian tubuh Chen Haiyan kemudian dibuang oleh Yan Zuo ke beberapa lokasi berbeda. Mengetahui sang ibu tidak ada di rumah, Chen Jing kemudian membuat laporan polisi tentang hilangnya Chen Haiyan, setelah dia yakin bahwa ibunya tidak akan pernah menghilang, tanpa alasan yang masuk akal. Hanya 4 tahun kemudian misteri hilangnya sang ibu pun terungkap, dan dapat dipastikan bahwa ia telah dibunuh. Awalnya seorang teman Yan Zuo ditangkap polisi, karena melakukan tindak pidana pencurian. Ketika ditanya, dirinya mengatakan bahwa Yan Zuo pernah bercerita kepadanya tentang hal mengerikan. Saat Yan Zuo mabuk dia mengaku telah membunuh, dan mengubur tubuh calon mertuanya. Mendapatkan informasi itu, polisi dengan cepat lalu menangkap sang pelaku. Kemudian pada Desember tahun 2008, Yan Zuo yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan Chen Haiyan, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian ingin menonton video lainnya dari channel ini, kalian bisa langsung klik salah satu video di atas. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sampai jumpa di video lainnya. Salam BJ Story.